Penelitian yang dilakuin sama UGM dan University of Queensland di Australia dan John Hopkins Bloomberg School of Public Health di Amerika Serikat nemuin kalau 1 dari 20 remaja di Indonesia didiagnosis memiliki gangguan mental. Kira-kira kenapa ya, Gens, hal ini bisa terjadi? Kenapa remaja rentan mengalami gangguan mental? Yuk kita simak di One Explainer. Penelitian ini mengacu sama Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental atau DSM-5 keluaran American Psychological Association atau APA. Terus artinya apa? Artinya, 2,45 juta remaja di seluruh Indonesia termasuk kelompok orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Amira Eliza Wahdi yang tergabung dalam penelitian ini ngejelasin kalau gangguan jiwa yang paling banyak diderita oleh 3,7% remaja usia 10-17 tahun di Indonesia adalah gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Ada 2 jenis gangguan kecemasan. Yang pertama adalah fobia sosial, yang kedua adalah gangguan kecemasan menyeluruh atau general anxiety disorder. Fobia sosial adalah ketakutan berlebih secara khusus terhadap situasi sosial. Kayak misalnya, takut ngomong waktu presentasi tugas di kelas. Nah, kalau gangguan kecemasan menyeluruh adalah kecemasan berlebih sama beberapa kejadian atau aktivitas. Misalnya, cemas waktu kamu mau menghadapi ujian. Gangguan kecemasan ini bisa ada karena beberapa faktor, Gens. Bisa dari faktor genetik, sistem syaraf, dan tentu saja faktor lingkungan sekitar. Ketika remaja gagal mengalami stres, maka hal ini bisa memunculin gangguan kecemasan. Kelihatannya kayak biasa-biasa aja dan umum banget dialamin. Tapi, hal ini bukan berarti sesuatu yang bisa disepelein, Gens. Selain itu, dalam penelitian INEMS juga nunjukin kalau sebenarnya ada lebih banyak remaja di Indonesia yang mengalami beberapa gejala gangguan mental. Tapi sayangnya, ini nggak cukup bisa dibilang kena gangguan mental kriteria DSM-5. Nah, berdasarkan UU nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, mereka ini dikelompokin sebagai orang dengan masalah kejiwaan atau ODMK. Mereka ini juga rentan mengalami gangguan mental, Gens. Menurut National Institute of Mental Health, tanda-tanda remaja yang memiliki gangguan mental antara lain bersedih dalam waktu yang lama, perubahan waktu makan dan tidur yang nggak biasa, sensitif atau mudah marah, menarik diri dari sosial, dan yang paling parah adalah punya pikiran atau keinginan untuk mengakhiri hidup. Terus, kenapa ya remaja sekarang ini rentan kena gangguan mental? Masa remaja usia 16-24 tahun jadi masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Di masa ini terjadi banyak perubahan dalam diri seorang remaja. Pada masa ini juga terjadi yang namanya perkembangan biologis, psikologis, dan emosional. Zaman yang berubah dan semakin maju bikin tantangan yang dihadapi juga makin nambah, tuntutan dan target yang makin tinggi. Berbagai perubahan ini tentu memunculkan konflik di tiap masa penyesuaian, Gens. Dan ternyata, teknologi juga jadi salah satu penyebabnya loh. Sekarang kita gampang banget kan terhubung satu sama lain via media sosial. Yang jauh jadi terasa dekat karena ada media sosial. Tapi, hal ini juga numbuhin rasa kesepian di saat yang sama. Standar sosial media, rasa takut ketinggalan tren atau FOMO. Berita-berita buruk di dunia yang gampang banget nyebarnya, dan masih banyak lagi. Selain teknologi, isu perubahan iklim dan ekonomi juga jadi penyebab kenapa generasi sekarang rentan kena gangguan mental. Mengutip The Conversation, adanya inflasi punya pengaruh besar buat kondisi mental loh, khususnya buat mereka dengan kondisi prasejahtera. Terus, kedepannya gimana? Banyaknya remaja yang kena gangguan mental di Indonesia harusnya jadi concern lebih buat pemerintah. Menurut penelitian INEMS juga, pemerintah Indonesia harus mengutamakan program-program yang bertujuan ngebantu remaja-remaja Indonesia dalam mengelola rasa cemas yang mereka alami. Nggak cuma itu, Gens. Pentingnya pengetahuan tentang kesehatan mental di sekolah-sekolah juga harus menjadi perhatian. Dan yang paling penting adalah orang tua dan anggota keluarga lain juga harus saling teredukasi maupun mengedukasi satu sama lain. Oke, segitu dulu One Explainer kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you, bye-bye!
Kesehatan mental adalah salah satu hal yang tengah menjadi perbincangan masyarakat. Nah, sebenarnya apa sih kesehatan mental itu? Kesehatan mental adalah kondisi ketika batin dan keadaan manusia dalam keadaan normal, tentram dan tenang sehingga dapat menjalankan aktivitas dan menikmati hidupnya dengan normal dan damai. Kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial manusia. Hal ini membantu manusia untuk berpikir, merasa dan bertindak, menghadapi stres, berhubungan dengan orang lain, dan membuat keputusan yang tepat. Kesehatan mental adalah komponen penting di setiap kehidupan manusia, dimulai dari kanak-kanak hingga orang tua sekalipun. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan mental kita supaya kita terhindar dari stres, susah mengendalikan emosi, bahkan tidak dapat berpikir, merasa dan bertindak, dan membuat keputusan dengan tepat. Nah, apa aja sih yang dapat mempengaruhi kesehatan mental kita? Kesehatan mental seseorang dapat berubah-ubah seiring dengan berjalannya waktu. Hal ini tergantung pada banyak faktor dalam kehidupan kita. Misalnya, banyaknya tuntutan dan beban yang dihadapkan kepada kita. Pada kondisi ini, mental kita akan memburuk dan mudah stres. Namun, tak hanya itu, hal-hal lain pun dapat menyebabkan mental kita terganggu. Berikut adalah beberapa kondisi yang mungkin dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Yang pertama adalah faktor biologis seperti genetik atau ketidakseimbangan kimiawi pada otak. Yang kedua, pengalaman hidup, misalkan menjadi korban kekerasan maupun pelecehan. Yang ketiga, riwayat keluarga. Yang terakhir adalah gaya hidup yang buruk. Nah, bagaimana sih cara menjaga kesehatan mental? Pertama, curhat kepada orang yang dapat dipercaya dan membuat kita merasa nyaman dan didukung. Yang kedua, tetap aktif. Yang ketiga, terapkan pola hidup yang sehat. Yang keempat, hindari penggunaan alkohol, merokok, dan narkoba. Yang kelima, bersosialisasi dengan teman dan keluarga. Yang keenam, jangan sungkan untuk meminta bantuan seseorang. Yang ketujuh, selalu berpikir positif. Yang kedelapan, terima dan mensyukuri atas apa yang telah dimiliki. Yang terakhir adalah melakukan self-healing. Terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!